Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 dari 10 Ruang F. Perkenalkan, saya Syarifah Naila Ramadhani. Dan saya Zoki Wandreka Putra. Saya Novirda Julaika. Saya Efdina Sifariana. Saya Hairunisa. Saya Dwi Chandra. Dan kami adalah kelompok 1 yang akan melaksanakan wawancara bagi beberapa warga sekolah untuk kontributor jejak karbon. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Naila Ramadhani dari kelompok 1 dari 10 Ruang F. Sebelumnya izin bertanya nih, apakah kakaknya sudah siap untuk diwawancarai? Siap. Nah, jadi materi kali ini tuh seputar jejak karbon. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu, nama kakaknya siapa ya dan dari kelas mana? Nama saya Gading Rizky Dwi Saputra dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Koet Hafiz Akil dari 11 Ruang B. Baik, sebelumnya nih, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, menurut kakak, pandangan kakak tentang jejak karbon itu bagaimana sih? Apa sih gitu? Jejak karbon itu menurut saya seperti apa? Manusia di bumi yang melakukan jejak karbon seperti menggunakan sepeda motor, transportasi lainnya, habis itu pabrik-pabrik yang mengeluarkan polusi-polusi kayak gitu. Ternyata kakaknya lumayan paham ya untuk jejak karbon ini. Berarti kakaknya dulu sebelumnya sudah pernah dong diajarin apa itu jejak karbon. Dan kakak masih ingat gitu ya kak. Jadi menurut kakak, karena sepertinya kakak sudah pernah belajar ya, seberapa besar sih jejak karbon yang kita timbulkan di bumi ini dan juga pengaruhnya gitu? Pengaruh jejak karbon di bumi sangat besar karena yang saya lihat banyak sekali orang di bumi ini menggunakan jejak karbon seperti menggunakan transportasi pada umumnya dan lain-lainnya lah. Terus kan kakak tadi bilang bahwa jejak karbon tuh kan pokoknya yang menimbulkan polusi gitulah. Jadi kakak kan pasti untuk ke sekolah ini pasti pakai kendaraan tuh. Kendaraan apa sih yang kakak pakai? Untuk saya sendiri, saya pakai sepeda motor. Nah, untuk jarak tempuhnya itu berapa ya kira-kira dalam sehari itu? Kan kita kan gak cuman ke sekolah ya, pasti kemana-mana gitu. Jadi kakak tuh biasanya jalannya kemana gitu dan berapa kilometer gitu. Dan mungkin habis berapa liter untuk sehari atau seminggunya gitu. Yang saya tempuh sehari dalam menggunakan alat transportasi itu kira-kira 30 meter ya, 30 kilometer maksudnya. Dan kira-kira saya menghabiskan bensin kurang lebih 2 literan kayaknya. Itu 2 liter itu dalam sehari? Kurang lebih dalam sehari. Kan apa? Kalau dalam seminggu kan nggak mungkin 2 liter kalau kemana-mana kan. Berarti dari 30 km itu sepertinya dalam jumlah yang sangat besar ya. Karena kan ke sekolah aja saya rasa mau 5-6 km pun nggak sampai ya. Jadi berarti kakaknya sering jalan gitu. Nah, menurut kakak itu menurut saya ya itu tuh kan terlalu banyak ya jejak karbon yang ditimbulkan. Jadi menurut kakak solusi apa sih buat supaya kakak tuh mengurangi jejak karbon dari berkendara motor tadi? Mungkin untuk apa? Untuk mengurangi jejak karbon di bumi ini
Menurut saya seperti menggunakan sepeda. Habis itu kalau kalau ke tempat yang dekat itu jalan kaki. Habis itu mengurangin lah kayak mengurangi seperti menggunakan kendaraan transportasi umum. Berarti kakaknya sudah siap nih untuk memakai sepeda dan berjalan kaki. Kalau dalam jarak tempuh yang sangat dekat, saya siap sih, Kak. Terus selain transportasi nih, kan kita juga salah satu kontributor jejak karbon itu kan konsumsi makanan, khususnya daging. Nah, kakak tuh mengonsumsi daging itu bisa berapa kali gitu dalam seminggu, atau jangan-jangan kakak sehari-harinya itu emang makan daging gitu? Kebetulan saya kurang suka daging, jadi jarang aja makan daging gitu. Itu daging apa aja? Oh, daging apa aja ya? Oh, daging ayam juga termasuk. Mungkin yang saya makan daging dalam seminggu ya tadi. Dalam seminggu itu kurang lebih 2 kilo. Nah, selain daging, telur dan sayur itu kakak biasanya mengonsumsinya berapa kali gitu dalam seminggu? Mungkin dalam seminggu kalau sehari 2 kali, kalau seminggu 7 kali. 7 kali 2, 14 kali ya. Nah, itu kan bahan pangan semua tuh. Kakak itu belinya dari mana? Di pasar yang deket atau di warung terdekat gitu? Atau kakak malah belinya di supermarket atau di mall yang jauh gitu? Mungkin ini kan yang beli mama saya. Jadi saya tahunya mama saya beli di dekat pasar dekat rumah aja. Berarti ibu kakak itu sudah menerapkan mengurangi kontributor jejak karbon ya. Terus apakah kakak juga bersedia ingin mengurangi jejak karbon pribadi kakak untuk kesehatan lingkungan bumi ini? Bersedia, Kak, karena saya juga ingin makhluk di bumi ini sehat semua. Kak, kakak tuh pernah nggak sih menghitung jejak karbon? Nggak pernah sih, Kak. Nah, jadi sebenarnya menghitung jejak karbon tuh bisa pakai kalkulator karbon, dan itu tuh udah ada di situs web gitu. Jadi kakak bisa terinspirasi untuk mengurangi jejak karbon gitu dari kalkulatornya. Saya rasa kakak harus mencobanya gitu. Nah, selain itu, selain dari konsumsi makanan tadi, kan banyak nih penggunaan energi di rumah kita yang menghasilkan jejak karbon. Jadi alat-alat elektronik apa aja sih yang di rumah kakak itu yang sering kakak gunakan, dan kisarannya berapa jam gitu? Mungkin seperti lampu, AC, atau saklar listrik kayak gitu. Kalau AC sendiri mungkin dari habis maghrib sampai pagi. Kalau lampu paling dari jam 7 sampai jam 9 mau waktu tidur saya matikan. Kalau saklar nggak tahu, lupa. Nah, sudah di penghujung acara nih. Setelah dari wawancara kita berdua itu, apa sih yang dapat kakak sampaikan, dan seberapa paham rating kakak dari 1 sampai 10 tentang pemahaman jejak karbon ini? Dan apakah kakak sudah mulai terinspirasi untuk mengurangi jejak karbon, dan rating berapa keinginan mengurangi jejak karbon itu? Kalau tentang paham tidak pahamnya, mungkin ratingnya 7 ya, karena dapat ilmu juga dari kakaknya juga tadi ngasih tahu kalau pengen mengurangi jejak karbonnya mungkin 10, karena kita di dunia ini ingin hidup sehat. Pesannya untuk jejak karbon mungkin
harus mengurangi lah, karena kita di dunia ini insya Allah masih lama, jadi kita harus hidup sehat dan mengurangi jejak karbon itu sendiri. Baik, sebelumnya terima kasih kakak, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Chandra dari kelas Ek Ruang F dari kelompok 1. Ya. Menurut Ibu, apa itu jejak karbon? Jejak karbon yang Ibu tahu adalah emisi gas yang dilepaskan, entah itu dari kendaraan, dari kita manusia pun juga ada jejak karbonnya. Baik. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh jejak karbon yang kita timbulkan untuk bumi? Banyak sekali. Banyak. Terus? Jenis transportasi apa yang Ibu gunakan untuk ke sekolah? Ibu pakai motor. Berapa banyak Ibu mengkonsumsi daging sapi? Daging sapi, aduh, Ibu termasuk yang kurang suka daging sapi, jadi mungkin bisa dikatakan setahun sekali atau setahun 2 kali, pas lebaran aja. Baik. Berapa banyak Ibu mengkonsumsi daging ayam? Daging ayam, nah kalau daging ayam Ibu hampir tiap hari. Terus? Berapa banyak Ibu mengkonsumsi daging ikan? Daging ikan hampir tiap hari juga. Boleh gini. Berapa banyak Ibu mengkonsumsi telur, Bu? Telur jarang, mungkin seminggu sekali atau 2 kali lah. Kalau mengkonsumsi sayuran, Bu? Kalau sayuran tiap hari. Tiap hari. Seberapa banyak makanan atau bahan makanan yang Ibu beli di pasar lokal atau warung terdekat? Apa nih bahan makanan apa? Sayur-sayuran, ikan. Yang disebutkan tadi. Oh, ayam paling sering. Terus? Ya. Apakah Ibu mau menghitung jejak karbon yang Ibu hasilkan? Ibu belum pernah menghitung jejak karbonnya berapa. Tapi mau. Ya dong, hitungkan ya. Apakah Ibu sudah mendaur ulang sampah yang ada di rumah dan di sekolah? Kalau yang di rumah iya, kalau yang di sekolah kan ada paman sampahnya. Terus? Ya, Bu. Rincikan seberapa lama Ibu menggunakan alat elektronik dalam sehari, Bu? Dalam sehari mungkin 10 jam. Karena kan malam kita tidur ya. Elektroniknya apa saja ya? Elektroniknya yang paling 10 jam itu handphone. Kalau kayak misalnya kipas angin itu mungkin pas ada di rumah aja 3 jam atau 4 jam. Tuh. Lagi. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Iya, sama-sama. Perkenalkan sebelumnya, saya Nufirda Julaika dari kelas 10 Ruang F dari kelompok 1. Perkenalkan nama Bapak siapa? Ahmad Zaifuddin Berkah. Oke, di sini saya ingin bertanya tentang jejak karbon. Apakah itu jejak karbon? Jejak karbon itu ialah suatu bencana alam yang dibuat oleh manusia seperti kebakaran lahan yang menimbulkan asap dan menyebar ke berbagai tempat. Oke, jenis transportasi apa yang Bapak gunakan untuk ke sekolah? Jalan kaki, saya jalan kaki aja. Berapa banyak Bapak mengkonsumsi daging sapi? Daging sapi ya. Ya ketika mempunyai uang, saya membeli orang tua saya membeli daging kalau ada uangnya. Kalau tidak ada uang ya setidaknya membeli makanan yang siap saji seperti mie instan ataupun ya siap saji seperti mie instan itu. Terus apalagi coba pertanyaannya? Berapa banyak Bapak mengkonsumsi daging ayam? Kalau mengkonsumsi daging ayam itu kita tidak bisa memperkirakan ya kan, tergantung aja. Kalau ingin membeli daging ayam ya dibeli, kalau tidak ya tidak. Berapa banyak Bapak mengkonsumsi daging ikan? Kalau ikan saya kurang juga mengkonsumsi ikan, seperti ikan laut kan jarang, kita kan mengkonsumsikan ikan seperti ikan air tawar aja, seperti ikan nila, ikan patin, terus ikan haruan gitu aja. Berapa banyak Bapak mengkonsumsi telur? Kalau mengkonsumsi telur kira-kira sebulan itu bisa habis
eh, ya minimal secukupnya aja kalau kita konsumsi telur. Berapa banyak Bapak mengkonsumsi sayuran? Kalau konsumsi sayuran itu kan mengandung mengandung suatu vitamin kan, seperti vitamin A pada wortel dan vitamin C seperti itu, buah-buahan vitamin C seperti jeruk kan, atau itu aja. Oke, berapa banyak Bapak makan atau membeli di pasar lokal atau warung terdekat? Membeli itu saya pakai stok untuk 1 bulan, seperti bahan pokok seperti yang tadi kamu sebutkan, seperti telur, yang terus mie instan, segala keperluan hidup untuk. Apakah Bapak sudah menghitung jejak karbon yang Bapak hasilkan? Menghitung jejak karbon itu kita tidak bisa menghitungnya kan. Bisa Pak menggunakan kalkulator jejak karbon yang ada di Google. Oh, di Google Map. Google. Di Google. Terus Apakah Bapak sudah mendaur ulang sampah yang di rumah atau yang di sekolah? kalau mendaur ulang sampah di rumah, ya seperti contohnya aqua, itu bisa didaur ulang lagi kan, diproses melalui pembakaran kan, lalu didaur ulang lagi menjadi aqua lagi. Ada. Alat elektronik apa saja yang Bapak gunakan? Alat elektronik apa saja yang saya gunakan? Ya seperti televisi, kulkas, lampu, kipas angin, ya semampunya, listrik tegangan listriknya. Kalau listriknya besar, tegangannya lampu kapasitasnya juga besar. Rincikan berapa lama Bapak menggunakan elektronik dalam sehari? Kalau dalam sehari saya menggunakan lampu ini kan hidupnya di waktu malam. Kalau televisi kadang-kadang bisa nonton ya siang hari, malam hari, ya gitulah. Terima kasih Bapak Ya, atas wawancaranya. sama-sama. Sekian, terima kasih.